Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku, pada kali ini kita akan belajar di psikologi perkembangan untuk topik periodisasi perkembangan. Baik, ini adalah pertemuan ketiga. Bu Rajeng akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan. Nah, seperti kita tahu, periodisasi dapat diartikan sebagai lingkaran waktu. Sedangkan perkembangan itu merupakan suatu proses yang terus berubah, ya. Jadi progresif gitu ya. Nah, perkembangan adalah perubahan ke arah kemajuan menuju terwujudnya hakikat manusia yang bermartabat atau berkualitas. Kemudian mempunyai sifat holistik atau menyeluruh, yaitu terdiri dari berbagai aspek baik fisik maupun psikis. Kemudian perkembangan ini juga melalui beberapa tahapan, yang tahapan itu berkesinambungan ya. Kemudian bervariasi antara satu individu dengan individu yang lain, dan juga memiliki prinsip keserasian dan keseimbangan. Kemudian proses perkembangan itu terjadi beberapa perubahan pada ciri-ciri perilaku individu, dan ini tidak ada yang sama, unik ya antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, ciri apa saja yang muncul pada rentang usia tertentu dalam perkembangan individu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ahli mendeskripsikan beberapa periode perkembangan dengan memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, meskipun tempo perkembangan bersifat individual, namun secara umum dapat ditemukan bahwa ciri-ciri yang terjadi itu hampir bersamaan, ya. Kemudian fase perkembangan satu dengan yang lain tidak dapat terpisahkan, melainkan samar-samar. Oke, lanjut ya. Nah, untuk dasar-dasar periodisasi perkembangan ini ada bermacam-macam ya. Kemudian periodisasi perkembangan ini disebabkan oleh adanya dasar yang berbeda yang mendeskripsikan periodisasi perkembangan. Ada beberapa pendapat ya dari para ahli psikologis yang didasarkan dari tiga hal ini. Jadi periodisasi perkembangan ini didasarkan dari tiga hal besar. Yang pertama dari segi biologis, kemudian didaktis, dan juga psikologis. Baik, untuk periodisasi perkembangan berdasarkan tinjauan biologis, dasar yang dipakai untuk mendeskripsikan periodisasi ini adalah perubahan dari segi biologis ya. Tokohnya yang terkenal adalah Aristoteles, Krasmer, dan juga Sigmund Freud. Baik, Aristoteles menyebutkan pada fase pertama ini adalah periode anak kecil, yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian pada fase yang pertama ini menuju ke fase yang kedua, kira-kira di usia 2 tahun ya. Kira-kira usia ya 6 atau 7 tahun ini terjadi pergantian gigi. Nah, kemudian dari pergantian gigi ini menjadi salah satu penanda untuk dia masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua ini adalah periode anak sekolah, yaitu usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian fase yang ketiga ini diawali dengan matangnya organ seks, yaitu kira-kira di usia 14 tahun, atau mungkin dari kita ada yang menyebut sebagai masa puber. Nah, periode ini kurang lebih di usia 14 sampai 21 tahun. Baik ya, berikutnya adalah pendapat dari Krasmer. Krasmer menyebutkan bahwa ada periode pada periode perkembangan manusia ini menjadi 4 fase. Fase yang pertama adalah fase usia 0 sampai 3 tahun atau disebut dengan fase Vulungsperiode 1. Kemudian fase yang kedua itu adalah di usia 3 sampai 3 tahun yang disebut dengan Stratum periode 1 ya. Kemudian fase yang ketiga yang yaitu di usia 7 sampai 13 tahun yaitu fase Vulungsperiode 2, dan 13 sampai 20 tahun ini adalah fase Stratum periode 2. Nah, untuk ciri-ciri khususnya pada fase yang pertama
Biasanya anak pada masa ini masih dalam keadaan pendek, kemudian gemuk, bersikap terbuka, humble, mudah bergaul, dan mudah didekati. Tapi di fase yang kedua, anak sudah dalam kondisi kelihatan kurus ya, kurus dan tinggi, kemudian anak bersikap tertutup, lebih sulit bergaul dan juga sulit didekati ya. Begitu. Kemudian untuk fase yang ketiga, di usia 7 sampai 13 tahun ini anak gemuk lagi. Ya, makanya di sini disebut sebagai periode 2 dari Fulungs periode 2. Kemudian di usia 13 sampai 20 anak kembali kurus lagi karena pertumbuhannya ke atas ya. Keadaan fisik anak kembali langsing. Baik, itu fase 4 fase periodisasi perkembangan menurut Kresmer. Oke, kita lanjutkan lagi. Pendapat Sigmund Freud berbeda ya. Pendapat Sigmund Freud ini yang pertama adalah fase oral ya. Fase oral ini ada usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian fase anal usia 1, 2 atau sampai 3 tahun ya. Kemudian fase valis 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun, kemudian fase laten dan juga fase genital. Freud ini mendeskripsikan bahwa tahapan perkembangan itu berdasarkan kepekaan bagian tubuh individu yang peka terhadap rangsangan seksual. Ya, jadi sedikit berbeda dengan pendapat Kresmer di slide saya yang terdahulu. Ya. Jadi fase oral di sini menyebutkan di usia 0 sampai 1 tahun itu masa yang peka adalah di oral, di mulutnya. Kemudian di anal ini 1 sampai 2 tahun. Kemudian valis ini adalah yang peka adalah bagian alat kelamin yang merupakan daerah organ yang paling peka dirasakan oleh anak pada saat itu. Kemudian fase laten ini merupakan tahun di mana impuls-impuls itu cenderung berada pada posisi tertekan. Jadi pada usia ini anak sudah mulai merasakan dorongan seksualnya, tapi dia masih belum bisa memahami secara pasti sebetulnya apa yang dia rasakan. Jadi anak di usia ini sudah mulai merasakan, oh saya suka dengan, kalau dia perempuan ya, dia sudah mulai mengerti, oh cowok ini cakep, kemudian dia sudah mulai suka dengan teman sebayanya yang laki-laki, tapi dia belum berani mengungkapkan perasaan itu atau dia tidak berani mengungkapkannya. Kemudian berikutnya fase genital, ini usia 12 atau 13 tahun, ada juga buku yang menyebutkan lebih dari 20 tahun ya, di mana seseorang telah mengetahui keberadaan rangsangan seksual dan kemudian di sini tahapannya bisa dikatakan sebagai tahap dewasa awal ya. Di sini dia sudah sadar betul bahwa dia tertarik secara seksual kepada lawan jenis. Kemudian yang berikutnya, periodisasi perkembangan berdasarkan didaktis. Dasar periodisasinya adalah jenis pendidikan atau latihan apa yang dibutuhkan untuk anak-anak usia tertentu dan bagaimana cara memberikannya. Tokoh periodisasi ini, periodisasi didaktis ya, antara lain adalah Johann Amos, kemudian Jean-Jacques Rousseau. Nah, coba kita lihat pendapat beliau. Menurut Comenius, ya, perkembangan terjadi melalui fase-fase sebagai berikut. Yang pertama adalah usia 0 sampai 6 tahun, yang biasa disebut dengan sekolah materna atau sekolah ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah usia 6 sampai 12 tahun, yang disebutkan sebagai sekolah vernakula atau sekolah bahasa ibu. Kemudian fase ketiga adalah di usia 12 sampai 18 tahun yang disebut dengan sekolah latina atau sekolah bahasa Latin, dan di fase yang terakhir yaitu 18 sampai 24 tahun adalah akademia atau fase akademik.
Di sini kita dapat mengetahui bahwa memang di fase yang pertama, masa anak itu mengembangkan organ tubuh dan panca inderanya di bawah asuhan ibu atau keluarga. Kemudian di fase yang kedua, di usia 6 sampai 12 tahun yaitu sekolah vernakula atau sekolah bahasa ibu. Di sana merupakan tahapan di mana anak mengembangkan pikiran, ingatan, kemudian perasaannya di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu. Jadi kalau kita tahu di usia 6 sampai 12 tahun ini merupakan usia yang golden age sebetulnya ya untuk anak belajar bahasa. Tidak hanya bisa bahasa daerah saja atau bahasa lokal, tapi anak juga bisa apabila diajari melebihi satu bahasa. Ya, kita tahu kalau di pendidikan sekolah dasar, anak biasanya mulai dikenalkan selain bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, juga dikenalkan bahasa asing. Ya. Kemudian di fase yang ketiga ada sekolah Latina. Ini adalah sekolah bahasa Latin. Ini adalah masa yang baik ya untuk anak mengembangkan potensinya, terutama potensi yang berhubungan dengan bidang akademik. Daya intelektualitasnya, kemudian bahasa asing juga bisa berkembang cukup bagus di fase ini. Ya. Kemudian untuk fase yang terakhir adalah fase akademia. Ini merupakan pendidikan yang baik, di mana pendidikan lanjut ini nanti sangat berperan untuk menentukan masa depan anak. Nah, seperti kalian semua sudah berada di tahap yang keempat, yaitu fase akademia atau akademi. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian pendapat Resu ya, bahwa perkembangan itu berlangsung melalui 4 fase, yaitu fase yang pertama 0 sampai 2 tahun masa asuhan, fase yang kedua 2 sampai 12 tahun masa latihan jasmani, fase ketiga 12 sampai 15 tahun masa pendidikan anak, dan fase yang keempat adalah masa pembentukan watak. Nah, ini adalah hal yang penting yang perlu kita ketahui. Makanya pada saat kita nanti ya, pada saat kita punya anak pun Anda juga harus mengetahui prinsip-prinsip ini. Jadi pada usia 2 sampai 12 tahun silahkan anak-anak kita latih secara fisik. Kita kuatkan badan mereka, jasmani mereka supaya mereka nanti tumbuh dan berkembang memiliki jasmani yang kuat. Kemudian di usia 12 sampai 15 tahun ini pendidikan akal ya. Dasar dari pendidikan karakter juga harus kita tanamkan ya. Kemudian di usia 15 sampai 20 tahun pendidikan karakter tidak berhenti di situ, tapi harus kita tingkatkan lagi. Oke. Kemudian periodisasi berdasarkan tinjauan psikologis ya. Dasar yang ketiga adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek psikologis. Nah, ini berdasarkan tinjauan psikologis, tokohnya adalah Oswald Crowe, kemudian Erikson, dan juga Elizabeth Hurlock. Ini seringkali mungkin kalian sudah membaca bukunya. Oswald Crowe berpendapat bahwa setiap individu yang sedang berkembang cenderung mengalami gejala psikologis yang khas, yaitu TROS atau goncangan jiwa. Goncangan jiwa pada seseorang itu terjadi minimal 2 kali dalam tahapan hidupnya. Yang pertama di usia kurang lebih 3 tahun, yaitu TROS periode pertama, dan pada usia kurang lebih 13 tahun atau TROS periode kedua ya. Nah, ini seringkali kita ketahui di usia 3 tahun akhir itu mereka mengalami temper ya, temper tantrum. Kemudian di usia 13 tahun pada masa puberti itu masa yang juga sulit bagi anak-anak, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju ke masa remaja. Ya. Jadi pada saat ini sebetulnya kita itu mengalami goncangan jiwa. Maka dari itu mereka harus kita dampingi dan kita berikan penguatan ya. Terutama masa-masa ini kita sebagai orang tua, kelak kalian semua juga akan menjadi orang tua, harus memberikan pendampingan dan juga arahan yang baik kepada mereka supaya terarah. Nah, kalian mungkin juga sering mendengar, mohon maaf, mungkin beberapa kasus pernah Anda amati, contohnya anak-anak jalanan ya, atau anak-anak yang